Oh yang bapak-bapak mau kopi silakan ya. Kita santai aja jadi nggak terlalu formal. Apa? Oh iya. Saya terlambat. Terlambat. Belum transfer. Belum transfer. Toilet di mana toilet? Tok, Pak Hendri, toilet di mana? Oh, itu. Ini Anda. Baik, teman-teman sekalian, ini sesi kita untuk brainstorming. Ini apa ya? Ada yang belum tahu brainstorming? Bahwa proses kita menjalankan bisnis marketplace ini ada beberapa tahapan yang sekiranya bisa kita pahami bersama lah. Kenapa ada istilah-istilah yang muncul kemudian terkait dengan keberadaan keorganisasian, kepengurusan, panitia dan sebagainya. Karena pada awalnya perjalanan bisnis kita bersama ini berangkat dari aktivitas. Wah ini Silakan. tapi kapal ini Pak. Iya, Kapal ini kapal. kemana-mana. Berdua nih. Berdua tujuannya sama nggak? Ini Bu Ocha. Ini Pak siapa? Evan. Pak Irfan. Pak Ocha. Dari KPP. Belum bahas nih, kita minta Pak Ervan. Kenalan dulu. Kenalan dulu sebentar. Saya semua udah Yang lain udah semua. Udah semua. Ayo langsung. Pak, sambil dulu atau berdiri? Bentar, Pak. Kenalan aja dulu. Fotoin. Istrinya sekali kenalan. Stop dulu. Istri. Di belakang layar. Baik, terima kasih Pak Ervan. Bojan, selamat datang. Kembali lagi teman-teman. Jadi kalau kita sedikit mengurut ya ke belakang bahwa perjalanan kita ini berangkat dari individu-individu, tapi di luar dugaan antusiasme yang muncul itu makin hari semakin bertambah. Bahkan kalau kita melihat saya lupa. Alarm. Tengah panggung. Dan kita juga tentunya menyaksikan bersama-sama antusiasme dari teman-teman itu semakin bertambah ya dalam setiap waktunya. Grup komunitas sales subuh saja dalam hitungan waktu beberapa bulan sekarang sudah capai angka 270 orang. Nah, kemudian bersambung dengan rencana-rencana bisnis dalam kerangka yang lebih profesional. Digagaslah portal marketplace. Ini satu rangkaian yang kalau kita perhatikan betul-betul membutuhkan energi ekstra, pemikiran yang mendalam juga, terutama untuk yang awam ada di dalam bisnis ini. Tetapi semua itu sepertinya hari ini sudah diringankan. Menjadi berat karena pada awalnya kita sendiri-sendiri. Tapi setelah berkomunikasi, menggali ide, gagasan, dan seterusnya, akhirnya sedikit-sedikit kita bisa memecahkan berat langkah yang semula terpikirkan oleh sendiri. Nah, sampai dengan hari ini sudah berkumpul 50 orang owner portal marketplace Bandung, dan
ini juga sebuah gagasan yang luar biasa yang akan mengantarkan setiap ownernya kepada bisnis yang besar. Nah, belajar dari hari ke hari kita juga lakukan, kemudian menyerap apa yang menjadi inspirasi dari penggagas bisnis ini ya. Setiap subuh kita suka sama-sama mendengarkan dari Pak Putra, dan bersama dengan berkembangnya antusiasme dan dorongan spirit tadi, ternyata pada akhirnya kita pun harus berusaha mandiri. Ya, dalam waktu singkat belajarnya sudah, terinspirasi iya, berhimpun atau berkumpul bersama di dalam grup juga sudah. Lantas apa? Ya, kembali lagi kepada upaya apa yang akan kita lakukan dengan modal-modal yang sudah kita kumpulkan tadi secara individu dan secara kelompok. Nah, marketplace Bandung ini mungkin salah satu model bisnis lah yang atau pintu gerbangnya untuk kita meraih banyak hal kemajuan. Yang namanya berhimpun, nah tentunya kita pun memerlukan masukan, memerlukan berbagai macam input sehingga kebersamaan kita dalam menempuh bisnis ini bisa dipahami secara bersama-sama, baik dari secara aturan, kemudian tempat di mana pada akhirnya kita akan berlabuh di dalam bisnis ini, dan yang terpenting adalah keuntungan tentunya, karena sudah bicara bisnis ya Cuan. pasti di sana akan berbicara profit. Nah, merumuskan semua ini, hari ini kita tidak sendiri-sendiri lagi. Hari ini kita bersama-sama. Dan untuk mewujudkannya, sebetulnya sudah ada rule, konsep dan sebagainya yang selama ini kita pelajari. Nah, apa yang menjadi pengetahuan kita sebelumnya, pada hari ini kita akan kumpulkan. Pada hari ini kita akan sharingkan, dan pada hari ini kita akan wujudkan apa yang menjadi cita-cita besar kita. Ini proses brainstorming, bagaimana kita berkumpul bersama, mengemukakan pendapat, gagasan untuk terbentuknya sebuah perusahaan yang formal sebagai wadah bisnis yang bisa menjadi harapan untuk perbaikan kehidupan kita dari berbagai sisi ya, baik secara ekonomi, sosial, maupun kemasyarakatan. Termasuk juga hal yang sifatnya privasi lah, dengan ditunjang oleh kemampuan ekonomi yang memadai. Nah, jadi teman-teman, proses yang kita lalui setelah kita berhimpun sekian lama atau berkumpul secara informal, sedikit demi sedikit muncul ya, membuat kepengurusan, karena tidak mungkin dalam sebuah kelompok bersama tidak ada hal yang ingin dibicarakan bareng-bareng. Nah, untuk membicarakan pun sepertinya mesti ada yang mengatur dan sebagainya. Muncullah gagasan membuat kepanitiaan. Kepanitiaan apa? Kepanitiaan untuk mengantarkan bagaimana berkumpulnya kita hari ini pada suatu hari nanti atau mungkin dalam waktu dekat akan secara bersama-sama berada di dalam sebuah badan formal yang dinamakan perusahaan atau PT. Kenapa pilihannya PT tidak wadah atau badan usaha lain? Nah, ini juga berkaitan dengan gagasan awal bahwa bisnis kita akan profesional, kemudian segala hal yang berkaitan dengan keuntungan dan pengelolaan dari bisnis itu diatur sedemikian rupa, dan
bentuk dari perusahaan ini memungkinkan mewadahi segala macam keinginan ataupun harapan-harapan kita semua. Pengalaman kita berbeda satu sama lain ya, dari hal memahami. Saya juga mau gitu. Jadi karena sedikit ya. betul. Jadi ada yang main handphone ya, ada yang apa, jadi biar fokus gitu. Siap. Saya juga barusan mau begitu. Kita bagaimana kalau duduknya iya. melingkar gitu? Karena bisa duduk sini nggak apa-apa di sini. Enggak semuanya, Ya, nggak apa-apa. melingkar aja gitu. Ya. Sebaris saja sih, Ah. ada di sini bisa. Ya. Supaya Di tengah, sini tengahnya. ngobrolnya tidak searah, Ya. kita akan saling menggali pengalaman, pengetahuan atau apapun lah terkait dengan Tengah kali ya. di sini. Ya, formasi dulu kita rubah. Masih ya. Padahal suruh maju semua bisa. Di bawah bisa Pak. Ada kabel-kabel. Di bawah ya, Pak. Pak Sony, Pak Sony. Pak Sony. Pak Ceceng gitu. Betul pindah tengah. Mas Sony. Saya harus rekam. Yang tidak hadir banget. Ya. Teguhnya di mana? Gini aja. Ini direkamnya gimana? Jauh-jauh. Pause dulu Pak. Ini sepersekian detik nih. Saya mau Dari jam 8. Pak Iman udah langsung. Tapi bener ini karakter bos udah harus harus jeli itu ya, yang mau diomongin apa dia udah tangkap gitu. Ya betul, tentu karena kita akan di sesi ini adalah brainstorming. Tentunya berbagai hal yang kita miliki atau pengetahuan kita pernah peroleh. Sesi brainstorming ini kita akan ngobrol dulu lah ya, sesuai bidang ya, pertama gambaran-gambaran yang dimiliki oleh teman-teman dari masing-masing bidang. Karena proses kita berkomunitas Siang Subuh Bandung ini bersamaan dengan proses mendirikan perusahaan. Ini berbarengan. Jadi dengan apakah ini bisa dilakukan? Ya bisa. Bagaimana cara mengaturnya dan sebagainya? Nah, kita satukan persepsi dalam hal ini dalam proses menjalankan dua aktivitas sebagai komunitas dan sebagai owner marketplace. Baik, untuk sharing pertama ya, atau kita beri kesempatan dulu kepada para ketua bidang. Jadi kan selama ini sudah ditetapkan ya, tapi job dan sebagainya memang belum ada atau blueprintnya itu belum keluar. Tetapi dari proses pengamatan yang teman-teman sudah lakukan, setidaknya punya gambaran. Oh, ketika kita memang berhimpun dalam sebuah komunitas dengan label komunitas bisnis, bidang-bidang tersebut akan seperti apa dari sisi kinerja ataupun gagasan-gagasan yang akan direalisasikan. Nah, kemudian kita juga akan sama-sama mendengarkan karena kita berangkat untuk mendirikan sebuah perusahaan. Tentunya gambaran-gambaran seperti apa sih perusahaan yang selama ini kita pahami, itu semua akan menjadi input bagi terselenggaranya pembentukan perusahaan ini. Ini yang ketua-ketua bidang ada 3 orang yang hadir, Pak Priyono, Pak Adila, kemudian Pak Dede ya. Ini ketua bidang Magang. support dan anak magang ya. Iya, anak magang. Kemudian Pak Priyono sebagai ketua bidang kontrol marketplace dan Pak Adila sebagai
ketua bidang bagian umum. Nah, 3 bidang lainnya ini kebetulan para ketuanya belum bisa hadir. Ada Pak Dadang Suherman, bagian humas ya, dan kerjasama marketplace. Kemudian ada Pak Lutfi sebagai kerjasama vendor. Lalu satu orang lagi Bu Iin. Ibu Iin sebagai bidang edukasi. Nah, dari bidang-bidang yang ketuanya tidak hadir, ada anggotanya yang hadir di sini. Mungkin Pak Taruh di bidang pendidikan Pak ya? Yang ada, mungkin nanti bisa menyampaikan sedikit gambaran lah, paling tidak yang secara pribadi diketahui aja dulu Pak ya. Kemudian bidang ekspor, ada Pak Evan di ekspor. Nah, Pak Evan, tapi nanti Pak Tatanya akan hadir. Kemudian bidang kerjasama ya, kerjasama marketplace, ada anggotanya nggak di sini? Oh ada. Oke, kita mulai saja dari sini dulu lah, dari Pak Heri dulu ya. Kira-kira ada gagasan apa Pak terkait bagaimana kedepannya komunitas SEO Subuh ini berangkat dari pembidangan yang akan menjalankan tugas-tugasnya Pak. Ya, baik. Khususnya langsung saja, khususnya untuk pemagangan, karena kebetulan untuk magang itu kebetulan saya sebagai salah seorang pendidik SMK begitu ya. Jadi sedikitnya ada gambaran bagaimana untuk magang. Tapi itu kan di sekolah, di SMK. Beda dengan bidang online begitu ya. Saya juga masih dalam tahap ngeraba-raba begitu. Namun demikian, ada kemarin ketika berkumpul di UIN begitu ya. Ada salah seorang yang mengungkapkan bahwasannya dia juga telah mengumpulkan dan udah berjalan begitu ya. Jadi anak-anak itu dikasih bahannya, kemudian dia itu melaksanakan secara online begitu yang memasarkan diantaranya, kemudian didampingi. Adapun khususnya untuk pemagangan di sini terutama nanti, jadi mungkin dari pihak pemagangan itu akan mencari bibit-bibit yang unggul sehingga kedepannya akan menjadi satu roda bagaimana marketplace yang ada di Bandung ini akan bisa maju semaksimal mungkin. Makanya mungkin kami bersama dengan Ibu Ani, kemudian siapa lagi, dan saya harap ada beberapa orang yang udah ada pengalaman ataupun gambaran, mempunyai gagasan, kita garap bersama-sama sehingga apa yang kita laksanakan dan apa yang akan kita kerjakan ini menjadikan satu kebersamaan untuk maju bersama. Itu diantaranya. Jadi untuk sementara ini menunggu sampai ini berjalan, mungkin Pak Teguh akan mencari bibit-bibit yang unggul sehingga untuk anak-anak magang, karena mungkin kalau di SMK mungkin justru anak-anak coba kebetulan kerasa tempat magang deh, gitu kan. Jadi ketika ada tempat ini, wah Pak Guru asal siap wae nampungnya berapa ratus gitu. Itu dia banyak Pak ya. Potensinya untuk magang insya Allah gitu kan, enak magang. Iya. Karena mereka juga kesulitan tempatnya itu di mana. Mungkin untuk pemagangan itu saja mungkin. Mudah-mudahan sekali lagi berharap khususnya untuk pemagangan ada dari masukan semuanya, kemudian ada bibit-bibit unggul sehingga bisa membawa marketplace Bandung ini ke yang lebih baik. Ya, ini saja Pak. Terima kasih. Maaf Pak, mohon tanggapannya mengenai mau berdirinya badan usaha ini
barangkali sebelumnya ada input itu dari teman-teman bagian magang, apa saja ide-idenya bisa disampaikan di sini. Opini atau komentarnya seperti apa tentang pembentukan badan ini? Apakah ada ide-ide yang mau disampaikan dari grup Bapak Lurah Magang ini? Oh iya, boleh. Pendirian perusahaan. Sekalian Kalau ditaruh di yang sini. lain. Sebelumnya belum ada diskusi ya, Mas? Kebetulan untuk pemagangan begitu ya belum ada. Nanti kalau misalkan untuk pendirian itu kayaknya itu dengan yang lain ya, bisa jadi disatukan pemagangan satu pendiriannya nantinya akan sepertinya akan cocok begitu ya. Lebih baik dikondisikan disatukan saja bagaimana. Terima kasih. Kalau misalkan ada yang lain yang mau disampaikan. Sudah cukup Pak? Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya mohon maaf sebelumnya, mohon nanti yang kepala bidang ini sekalian disampaikan usulan-usulan gagasan apa yang sekiranya perlu diakomodir di badan usaha ataupun ide-ide yang ada kekosongan yang terisi apa bisa disampaikan di sini. Ini kan wadah untuk menyampaikan ide-ide dan gagasan atau opini-opini Anda supaya badan yang mau dibentuk ini nantinya bisa mengakomodir semua kepentingan bersama. Jadi unek-uneknya tolong sampaikan sekarang, gitu. Kan memang belum ada ya kumpul bersama. Oh ya. Jadi mungkin ada waktu sekarang gitu untuk diskusi setiap timnya gitu. Belum ada. Kan belum di. Nggak bisa ya. Sharing jadi ini aja lah. Ya, ya. Pak. Ketika ada memang kalau memang ada boleh disampaikan. Tapi nanti juga Oh, nggak ada manut. ini berkaitan Nggak ada dengan manut. komunitas terbahas, berkaitan dengan perusahaan pun nanti terbahas. Nah, Oke. Pak Priano, Sesuai dengan job desk saya adalah kontrol market, berarti saya ditugaskan untuk mengontrol dari posting-posting bapak-bapak gitu. Kayaknya saya minta bantuan dari rekan-rekan semua untuk kerjasamanya. Saya bersama tim untuk mengontrol ya Pak ya. siapa aja Pak? Bertanya sini Pak. Yang sementara ada baru ini 3 orang bukan saya gitu. Bu Ati. Bu Ati, anggotanya. Sudah 4 ya. Nanti Itu ada di grup. Coba dilihat. belum jelas semua Pak. Mana ketua orang teh? Kurang. Hari ini kayaknya hari ini kita brainstorming Pak, nanti gimana kira-kira langkah yang terbaik untuk kontrol market ini supaya berjalan lebih baik. Saya juga nunggu job desk dari Pak Teguh bahwa saya kerjakan itu apa aja dan apa yang saya harus lakukan ya nanti saya laporkan gitu. Mungkin itu sebenarnya dulu. Terima kasih. Terima kasih Pak Priano. Pak Fadilah Pak. Pak Anang teh bidang ekspor ya? Iya, tapi belum. Iya nggak apa-apa. Luar mana tuh? Tadi saya nyari yang ekspor teh ini. Pak Anang. Ya. Ya, terima kasih Pak Teguh. Mungkin apa ya, saya apa yang saya omongkan di sini mungkin terkait dengan KPK juga mungkin terkait dengan pengalaman Pak ya. Saya dulu di Bank Mandiri itu kan pegang kredit bermasalah. Jadi ya banyak yang dari sisi legal mungkin ada banyak tahu juga, tapi mungkin lebih tahu lagi mungkin orang legalnya ya. Jadi mungkin ini kalau kita bikin dari badan PT ini memang ini yang paling bagus, paling tepat karena ini ada unsur profitnya ya kan? Jadi nanti saya nggak tahu nih apakah nanti bidang ini nama-nama bidang yang udah tercantum ini akan dibawa ke perusahaan di badan hukum itu apa yang tertera di situ. Saya belum ngerti apa memang sekarang masih tentatif kan ya, saya kan, tapi mungkin akan dibawa ke sana ya, sifatnya ad hoc. Nah nanti mungkin di PT itu munculnya pengurus dan pemegang saham. Pengurusnya kita nggak tahu nanti mungkin forumnya kayak gimana, tapi nanti yang lainnya itu ada cuma bersifat sebagai pemegang saham dan bukan pengurus itu aja. Mungkin modal dasarnya sebesar 3 juta itu atau 5 juta itu ya. Ya, jadi bahas sesi kedua. Oke, nah, itu. Nah, terus kaitannya dengan PT ini
Ini secara sederhananya yang jelas di sini ada pendapatan, ada biaya itu aja kan. Kurangnya adalah rugi atau untung. Kita berharap untung di situ kan. Nah di sini saya terus terang di bagian umum ini nanti kan saya ini akan memantau kan, bukan memantau sih, memenuhi apa-apa kebutuhan dari semua bidang, ya kan? Bidang apa nanti lapor ke pimpinan, ke bos. Kira-kira saya punya program ini biayanya berapa. Nah itu nanti masuk ke saya kan. Itu dari sisi biaya. Nah dari sisi pendapatan kita belum pernah ngomong nih. Iya. Belum pernah ngomong. Kita pendapatan punya passion apa aja? Belum tahu. Mau dari langganan atau biaya awal atau ada biaya promosi atau segala macam kita belum tahu. Kita belum tetapkan itu. Ya mungkin nanti dibahas lagi. Mungkin kita nggak mungkin semua biaya, semua pendapatan kita bebankan sekarang. Ya kan mungkin bertahap. Karena kita baru, ya pasti promo dulu kan. Promonya kayak gimana tuh apa 3 bulan kita kasih gratis ke mereka ya kan, gratis dulu atau mungkin sudah ada uang pendaftaran, tapi yang jelas organisasi harus jalan. Kami sini ada sisi biaya kan yang harus kita keluarkan. Kita nggak tahu teman-teman yang ya makan siapa yang mau makan ini butuh biaya, transport lah minimal kan, dari mana duitnya. Nah itu harus ditetapkan dulu bagaimana mungkin apa yang kita masuk. Jadi saya cuma memastikan aja pendapatan itu dari mana biar saya cover. Siapa yang ngurusin ini? Ngurusin bagian pendapatan ini, ya kan? Terus biayanya dari mana? Sehingga kita sadar pada duit segini siapa yang pakai duluan, ya kan? Ini baru kita support. Gitu. Yang mudah-mudahan sih apa yang kita omong ini bisa muncul semuanya. Nanti secara bertahap sampai jalan mungkin ada ini kita bertahap bisa ketahuan apa yang kita perlukan. Gitu. Dan mungkin tadi mungkin Pak Edi ditambahin aja untuk pendapatan ini kira-kira. Adalah divisi sendiri lah gitu ya. Divisi itu nanti bahas lagi Pak. Oke, teknisnya lebih ke dasarnya nanti. Maksudnya sekarang mah kita pengen lebih ke strategi apa nih di 3 bulan pertama. 3 bulan kedua kita mau ngerjain apa. Karena kalau dari Pak Putra itu bikin grup udah cuma itu aja. Itu kan hanya sebagai kode ya. Nah, terjemah ke teknis itu urusan kita. Masa Pak Putra harus ngomong ini kamu ada kebutuhan anak magang ini kan nggak mungkin kan. Nah jadi yang terjemahkan ke teknis itu adalah kita, dan kita harus dapat untuk 3 bulan ke depan. Urusan pembentukan PT itu di urusan 3 bulan ke depan sampai 6 bulan. Di tahapan itu kita kerjakan utama dulu di tim pengurus inti di minggu terakhir. Kalau itu dimasukkan di awal di sini, itu jadi acak-acakan Kang, punten. Itu jadi acak-acakan. Kenapa? Kita punya waktu 3 bulan untuk posting 100 produk dan optimasi 100 produk. Itu dulu. Kalau kita itu bisa lebih cepat, saya udah 30 satu malam tadi ya posting, 30 posting, 30 optimasi. Berarti 2 hari lagi saya beres 100. Kalau teman-teman beres semua 100 dalam waktu seminggu, nah itu kan bonus bagi kita. Kalau kita benar-benar mau buat perusahaan, ini strategi apa yang mau kita kerjakan? Bisa anak magang sanggup nggak nurunin anak magang 1000 orang? 1000 orang kerjain sama 50 orang, berarti 1 orang tanggung jawab terhadap anak magang 20 gimana caranya itu jadi aset kita, aset masing-masing. Saya punya anak magang 20, dia bisa posting, dia bisa optimasi, dia bisa apa? Maksudnya seperti itu. Nah, sehingga strategi-strategi ini kita secara berkelompok, ayo kita jalankan bareng-bareng. Apakah fokus di 3 bulan pertama ini mau fokus ke marketing? Dalam arti marketing itu bagi saya ya, anak magang, marketplace, dan satu lagi apa? Kerjasama vendor. Nah, itu adalah marketing bagi saya. Nah, apa kita mau fokus di situ dulu? Nanti kan keuangan itu geraknya akan di tengah Pak. Maksudnya setelah ininya dulu dong kebentuk. Ada dulu vendornya, ada dulu anak magangnya, ada dulu kerjasamanya. Nah baru kita bahas keuangannya. Walaupun dari sekarang udah Bapak yang menulis kisi-kisinya kita mau kemana nih. Untuk kerjasama vendor sepertinya kontraknya seperti ini, biayanya seperti ini. Itu yang Bapak bikin kisi-kisi, nanti diplot di owner. Nah begitupun untuk marketplace, karena kalau lihat dari proporsi per orang marketplace itu
10 orang ya Pak ya? 10, 11? 10. Karena saya nomor terakhir. Jadi saya tahu 10. Nah, 10 orang. Sementara di marketing itu di magang cuma ada 7 atau 4? 5? 5 orang? Nah, sehingga posisi kita itu di awal posisinya gede dulu ke belakang. Postingannya sedikit, orang nungguannya loh Pak. Jadi yang kerja cuma 3 orang, menurunnya 10 gitu. Itu di awal posisi kita ya. Maksud saya itu distabilkan dulu. Yuk orang gedean heula ya kerjana lompatlah ke marketing di bulan pertama mah. Urang nge-market heula kabeh cari anak magang, cari vendor, cari itu. Sedikitan dulu orang ini, orang marketplace. Kan cuma mantau optimasi. Optimasi kan kalau udah pakai segmen itu cuma sehari 1 kali kan. Kontrol produk kan cuma sehari 1 kali naikin optimasi pribadi urusan masing-masing kan gitu ya. Nah, yuk banyakin dulu ke orang marketing. Setelah di marketing keuangan sama ini sedikit dulu. Nanti di periode kedua setelah ininya banyak, marikiran IKB gitu. Maksudnya sebagian mikiran keuangan sama mikirin si marketplace. Nah, marketplace juga kan nanti dibagi-bagi, mana yang ngajarin SEO buat anak magang, mana yang ngajarin maktulnya, mana yang ngajarin postingnya, mana yang ngajarin desainnya, mana yang ngajarin itu dibagi Pak ke sana. Nah, maksudnya seperti itu pembagian itu. Punten saya udah bikin skema kemarin itu, tapi udah saya hapus. Udah saya hapus lagi, karena pindah-pindahin gitu, pindah-pindahin produk. Nah, sehingga saya mau kasih di grup juga siapa saya kan gitu ya, mau kasih ke Teguh terapendak wae. Kan saya udah minta ngobrol kan sebulan yang lalu ya. Sebulan yang lalu kita mau ngobrol dulu nih, saya punya ide. Mangga. Nah, sehingga kita bener nggak mau buat perusahaan? Itu harus yakin dulu dari kita. Kenapa? Tahun ini saya bikin 6 perusahaan. Udah puluhan juta, cuma ber5 dan itu bubuk semua. Ini ber50, modal cuma cepet, gampang ditinggalin. Bener nggak? Itunya dulu yang paling saya khawatirkan. Kenapa jangan sampai kita capek-capek kekumpulan, tapi akhirnya bubar. Sehingga harus benar-benar kita semua itu yakin dulu. Ini loh buat anak saya, ini loh buat cucu saya. Kenapa? Tadi kalau saya yakin kenapa? Saya hanya nempelin label bos di setiap perusahaan, saya jadi punya perusahaan. Itu sangat mudah bagi saya gitu. Tadi sambil jalan tinggal tukang keramba, bos nomor teleponnya, dapat nomor teleponnya. Saya jadi bos keramba ya, gitu ya. Keranda mayat gitu ya. Iya, keranda orang. Kan jarang yang jual keranda kan. Saya lihat apa, saya jadi minta nomor teleponnya, saya bosnya nanti saya jualin, kan gitu dong. Nah, maksudnya ini strategi ini dibahas dulu di pertimnya, karena jujur kita belum ketemu kan. Ketemu di Zoom itu nggak enak kalau untuk ngobrolin visi. Saya mau udah ngobrol 2 bulan ke belakang, kita ketemu kia jadi keluarga. Kenapa? Setelah jadi keluarga, dek amak, dek kehol, dek segala itu ayahnya. Keluarga itu, dek nyaan, dek cinta, segala ayah. Nah, itu yang saya pengen. Kenapa? Apabila kita datang ke sini, bisnis hanya sebagai bisnis, udah cuma gitu doang. Saya hanya jual rupiah 100.000, besok saya 100.000 berlaku ke saya tinggalkan. Saya tidak mau itu, tapi saya mau waktu yang kita investasikan keririman kisah boleh kan. Coba untuk pakai nyoba majikan kan, maksudnya nyoba majikan mau tegak kan berkualitas. Maksudnya kita harus benar-benar ini perusahaan itu ide Pak Putra itu sangat mudah, sangat gampang dikerjakan secara tim. Kita benar-benar tinggal pulhat, kita tinggal benar-benar menjalani tugas kita. Nah, tugas tim inti itu ngegawangin strategi gitu kan. Strategi bulan ini kumpulkan 100 anak magang, satu-satu punya ngadidik, nah gitu kayak gitu. Nah, itu harus dibikin tertulis Kang. Satu. Kenapa harus tertulis? Karena kita akan bingung mendeploykan deui
yang kayak gitu bakal liar. Mau jadi. Coba ngumpulin anak magang dikumpulkan set, nu ieu 20, nu ieu 10, nu ieu 5. Cek itu skuad 1000. Cek saya yang 1000 dan saya yang 20 nya. Tapi kan cek teman-teman lain susah kan gitu nya. Nah sehingga terjadi sehingga untuk urusan tes strategi untuk urusan tes semangat di tim inti itu ketua koordinator monggo ngobrol sebelum nanti terbentuk PT maka ngobrol ya di 3 bulan ayeuna mah atuh satu orang sari anak magang 1000 bagi 20 1000 itu kalau hitungan satu sekolah berat ya banyak mungkinnya tapi kalau bapak dengan kenalan 100 sekolah di kota Bandung dari 100 sekolah kan cuma 10 kalau hitungan seperti itu kalau hitungan karena saya cuma ngerekrutan anak magang pak maksudnya dulu itu jadi perusahaan saya sama teman saya itu tidak pernah ada karyawan usianya udah magang ngumpul pak apalagi dengan magang 6 bulan lebih atau jadi isinya udah anak magang semua dia kerja pagi sampai sore kerjain seperti biasa apalagi kalau kelas 3 ya kelas 3 itu kasih beasiswa masuk sekolah cuma itu aja jadi tidak ada gaji bagi kami hanya ngasih beasiswa doang dan beasiswa juga bukan ngasih dari kita ngajuin bidik misi pangajukan unggul gitu untuk saudara. Nah itu pintar-pintarnya kita. Nah untuk distribusi awal misalnya anak magang kita punya 100 dulu ya udah bagi 50 berarti seorang buat 2 sewang hiji ngajarin makro 2 ngajarin posting jadi teman-teman kalian teman-teman semua di awal sudah punya karyawan 2 yaitu anak magang mau diperlakukan kumaha monggo maksudnya diperlakukan sebagai anak magang mau ditambahan gaji monggo mau ente monggo tapi itu harus dididik dulu makronya itu harus dididik dulu desainnya itu harus dididik dulu postingnya dididik dulu mana dididik di pengendalian emang sekarang masih pengendalian marketplace nya divisinya tapi itu kan sekarang bertanggung jawab terhadap pendidikan makro bertanggung jawab maksudnya seperti itu nah itu maka role-nya ketua diskusi dulu sekarang bikin rule dulu apa yang akan dikerjakan nanti baru kita diskusi. Nah itu maksudnya seperti itu. Bentar, Pak. Ya, justru itu Pak, sebelum ke sana itu kita perlu ada kesepakatan bersama Pak. Ya. Kita samakan dulu. Makanya ada timing brainstorming itu untuk itu Pak. Sebelum ke teknis itu kita jauhnya dulu Pak. Badan usaha atau mau pengurus itu ditentukan dan SOP-nya. Misalkan ini, hari ini harusnya datang semua. Kalau ini bisnis ya. Kalau ini nggak bisnis dan serius, ya harusnya wajib. Yang nggak hadir, keren. Kalau ini udah punya bisnis harusnya SOP itu jalankan dengan baik. Kalau nggak, ya nggak ada kejelasan. Nah hari ini harusnya hadir semua menentukan SOP itu seperti apa. Karena disitulah yang akan mengikat kita di sini itu SOP dan pengurus. Ya. Nah makanya saya tolong ide-ide ini dulu di bidang ini dulu pengaturan kelembagaan dulu. Idenya seperti apa? Nanti teknis baru turunannya itu. Maka sampaikan di sini. Selesaikan dulu. Nah, SOP sama pengurusan seperti apa gitu. Nah mungkin kalau perbanyak ide-ide dan komentar di bidang badannya dulu saat ini. Nanti ada sisi lain diskusikan itu di sesi kedua. Jadi penguatan dari komunitas dulu. Dilanjut Pak. Lanjut. Oke. Nggak apa-apa interupsi nggak apa-apa. Kak, ini kan dinamika kita ada organisasi di sini kan ya. Artinya masukan-masukan memang perlu semua buat kita semua juga karena kita pemegang saham semua ya. Kita pegang 1 lembar saham itu sama-sama. Gak ada yang beda. Satu semua. Komisaris semua. Pokoknya ini kita pegang kita stakeholder semua di sini ya. Nah, jadi tadi kembali lagi yang tadi ini sebelum kita ngomong teknis ini cuma cerita aja nih lah saya kira-kira nanti bagian saya ini kerjanya apa gitu kan. Ya paling saya minta aja nanti dari masing-masing bidang membuat apa-apa yang mau diperlukan nanti saya memenuhinya dari situ kan dari sisi kostum kan nanti saya minta ke bagian pendapatnya itu aja sih intinya di mana di situ kira-kira gitu aja. Perencanaan Pak. Kalau gambaran perencanaan artinya saya sih kalau yang tadi seperti Pak Iman tadi bilang kan yang pertama itu mungkin kaitannya untuk posting mungkin agak ada biaya Pak ya. Jadi itu masing-masing kita sebagai pemilik kerja semua nih posting inspeksi itu aja nggak ada yang lain ya kan Pak. Sementara belum banyak juga kita mau untuk 100 doang. Iya cuma 100. Yang paling banyak nanti kalau mungkin pas mau inspeksi itu butuh waktu kan.
dengan untuk orang anak magang. Mungkin anak magang nggak perlu sebuah orang tiap grup juga belum tentu butuh juga segitu gitu loh, ya kan? Pelan-pelan juga. Mungkin ada yang teman-teman yang sedang kecepatan yang mau lebih cepat kayak bapaknya bisa cepat, nggak perlu lah anak magang, orangnya bisa gitu kan? Ada yang lain, iya kan? Ada yang lain yang Siapa kudu gaji? Kudu gaji. karena yang kesibukannya segala macam nggak sempat lanjutin lalu baru itu butuh anak magang. Memang sebenarnya saya udah pernah tanya juga kemarin waktu di kapan saya ke Pak, tolong dong aturan mainnya ya. Nanti jadi kita lagi siapin, kita sudah bisa tunggu. Itu panduan kita sudah dari sana, ya kan? Begitu kita punya, ini sekarang kita nggak punya panduan terserah nih kita. Berdasarkan pengalaman aja kan, kita ngomong begini. Tapi apa sesuai dengan panduan dari Pak Putra belum tentu. Nah, mungkin kalau Pak Teguh minta aja panduannya kira-kira biar cepat kita kira menerjemahkan kayak gimana gitu di lapangan. Baru tambah dengan ide-ide kita aja Pak kira-kira Pak. Terima kasih Pak Fadil. Jadi betul teman-teman ya, kalau berbicara rule hari ini, tim itu akan berbuat apa dan sebagainya, pada kesempatan yang sudah terlewati itu memang pihak yang meminta SOP itu banyak loh Pak Putra itu ya. Tapi sampai dengan hari ini SOP masih belum tersusun lah. Nah, inisiatif-inisiatif seperti ini kan menandakan ada kemandirian di antara kita. Nah, kemudian ide dan gagasan yang nanti bisa kita sinkronkan, ya kita sinkronkan dengan TTK. Tapi ketika ide yang muncul di antara kita itu adalah nanti akan menjadi sebuah kekayaan bagi kita bersama, tapi tidak bisa disinkron, ya tidak apa-apa. Jadi menggali ide, menggali gagasan nanti akan mengerucut kepada perapihan dari keberadaan komunitas, dan kedua akan merujuk kepada keberadaan badan usaha berupa perusahaan. Nah, kita mempersilahkan terlebih dahulu bidang itu ya sebetulnya sesi kenalan juga Pak, karena pertemuan-pertemuan sebelumnya belum pernah dibuat dalam jumlah banyak seperti ini, hanya diskusi-diskusi tim SC memberikan rumusan, kemudian diturunkan kepada teman-teman, dan beberapa pendapat juga menyampaikan bahwa kalau diskusi di Zoom terus itu tidak selamanya efektif juga gitu. Apalagi kita akan bergerak pada sebuah perjalanan yang lama, tentunya perlu membangun chemistry, perlu membangun kebersamaan yang kita awali dengan saling mengenal terlebih dahulu. Nah, kalau pengenalan orang per orang sepertinya sudah berlangsung gitu. Nah, tapi pengenalan secara gambaran komunitas, gambaran perusahaan, kita belum pernah membahasnya. Ya, mungkin orang per orang di sini sudah ada yang saling berkomunikasi, ngobrol dan sebagainya. Nah, tapi untuk mendapatkan gambaran seperti apa komunitas kita ini ke depan, itu hari ini segala sesuatunya dimulai. Kan mungkin Kopdar tempo hari walaupun tidak diikuti oleh banyak orang di master itu ya 50 orang. Ya seperti itulah pengenalan orang per orang. Dan juga kemarin Kopdar ke Jakarta atau ke Bekasi sama ada pengenalan pribadi ya secara pribadi. Nah sekarang kita menginjak bagaimana sama-sama memiliki gambaran tentang wujud sebuah komunitas dan perusahaan. Baik, masuk ketiga bidang lainnya, ada yang mewakili untuk bidang edukasi, berarti Pak bisa memberikan pendapat Pak. Mohon maaf sebentar Pak, saya menegaskan ya. Saat ini Pak yang disampaikan mengenai gagasan tentang perusahaan dulu sesuai tema ya. Menyampaikan gagasan pendirian perusahaan untuk menunjang business owner portal marketplace Bandung. Jadi supaya ketika pengurus sudah ada, itu kontrolnya udah jalan. Saat ini kan belum itu jalan, karena belum dilegitimasi, belum ada kesepakatan bersama. Ini baru tertulis. Setelah hari ini disepakati bersama bahwa pengurus ini oke, kita daulat sebagai pengurus resmi dengan komando Pak Teguh. Nah artinya Pak Teguh bisa mengkontrol dan menginstruksi. Oke, ini baru tertulis, belum disepakati, hanya baru tertulis kan. Hari ini harapan saya itu kita sepakati bersama dan diperbanyak pengkayaan tentang ide-ide perusahaan dulu Pak, bukan teknis. Nanti ada sesi kedua, business plan. Hari ini saat ini yang brainstorming itu
gagasan tentang badan usaha, magahnya organisasinya. Jadi tolong diperbanyak masukan tentang itu dulu. Kalau masalah teknis masuk bidang, nanti sesi kedua di bisnis plan. Nah itu apa sih tentang pengurusan dan segala SOP-nya gitu Pak. Itu, makasih. Baik, terima kasih. Saya anggota bidang edukasi atau pendidikan. Ya, ketuanya Bu Iin. Sebenarnya kami belum pernah ketemu dan ngobrol apa yang belum buat, tapi berdasarkan notulen yang saya dapat di grup, bidang edukasi ini mengadakan seminar dan webinar secara rutin untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan member dalam menggunakan marketplace dan meningkatkan bisnis mereka. Jadi mungkin kita akan fokus ke itu aja seperti yang sudah ditetapkan supaya dalam acara kemarin paling tinggal menentukan materinya kayaknya seperti itu. Terima kasih Pak. Jadi nanti juga ini akan menjadi inspirasi terhadap perusahaan ya. Kalau perusahaan pun bidang-bidang yang saat ini sudah terbentuk, perusahaan pun tidak bentuk pimpinan, nanti akan memiliki kebutuhan yang sama seperti itu. Saya sampaikan. Oke, terima kasih Pak Narul. Yang bidang ekspor. Kayaknya diskusi dulu mereka. Diskusi dulu. Ya. Vendor. Yang Vendor. bidang kerjasama vendor ada nggak? Oh iya, Kang Ferry, silakan. Iya mungkin untuk bidang kerjasama juga saya kebetulan belum pernah ketemu juga ya. Kita semua baru bertemu pertama kali dengan ketuanya Pak Dadang ya, Pak Teguh ya, Pak Dadang, Pak Yusuf, Pak Hadi, satu lagi siapa ya, ada 5 orang. Cuman kalau dari segi bidang kerjasama menurut saya yang pertama nih buat Pak Ketuanya ini menurut saya ada satu bidang lagi ya. Karena kalau saya lihat di sini kan kita semua gen milenial dan baby boomer ya. Kita nggak ada Gen Z-nya nih, karena mau nggak mau semua sosial media itu yang dikuasainya Gen Z-nya nih, karena menurut saya harus ada ketua bidang di sosial media juga expertnya, karena ada marketing pemasaran semuanya masuk di sana. Mau nggak mau Instagram, TikTok itu memang harus digunakan, nggak mungkin kita sejago-jago di website nggak nyemplung di sana gitu, karena kolomnya banyaknya di sana. Gitu. Yang suka habisin duit juga Gen Z gitu, bukan yang kita ini udah pikir kalau mau ngeluarin duit pasti mikir ini apa, kalau Gen Z yang penting viral, oke, saya beli gitu. Bodoh amat besok saya nggak punya duit gitu. Jadi menurut saya kan itu kesempatan juga ya. Di satu sisi kita harus ada bidang bidang yang sosial medianya itu, karena bisa jadi buat pemasaran dan juga marketingnya gitu. Kemudian kalau yang berhubungan dengan kerjasama ya mungkin seperti ini bos dari segala bos ini ya, kita harus cari bagian dari saya sendiri kepikirannya. Kita harus cari semua vendor ya, terutama kita dahulukan vendor yang ada di sini dulu. Kalau memang vendornya tangan pertama ya, kayak misalnya Bapak ini 2 udah konveksi gitu. Kan kita sesama anggota juga bantu anggota yang lain buat berkembang ya, biar lebih ini ya. Kalau udah ada konveksi yang kompatibel, kenapa nggak kita ambil yang di sini dulu gitu. Kemudian kita juga ngelis semua jasa-jasa yang atau produk yang ada di Kota Bandung ya, yang dibutuhkan ya. Mungkin ada konveksi yang berbagai macam lah ya, ada juga yang buah segala macam. Kebetulan saya juga ada di grup UMKM itu memang banyak supplier ya, kayak supplier buah ada di Cibiru di mana segala macam. Kalau konveksi kan kebanyakan banyak nih yang buat jeans lah segala macam ya, kita harus bisa jadi bos dari semua vendor-vendornya biar semua orang bisa ngumpul di website kita ya. Cuman balik lagi, orang anak muda di HP menurut saya sendiri jarang mau main website gitu ya. Website yang melihat masih jadi banget sih, website cuma otak-otak doang gitu, nggak ada videonya, nggak ada gerak-geraknya gitu. Karena balik lagi ya, kita juga harus ada Instagramnya, mungkin nanti baru upload ke websitenya gitu untuk lebih detailnya, karena itu jembatan dari marketingnya buat ke salesnya, penjualannya. Ujung-ujungnya tetap eksekusinya di website, cuman kan promosinya di Instagram, TikTok segala macam harus ada juga sih menurut saya. Dari segi bagian bidangnya seperti itu mungkin Pak Teguh ya. Kalau yang PT mungkin saya cuma penasaran aja di Pak Teguh, kan kemarin kita beberapa hari yang lalu, berapa minggu yang lalu kali ya,
ngumpulin semua biodata nih, semua kita udah bercerita biodata segala macam panjang lebar, yang pertanyaannya sulit sampai mudah ya, yang harus dijabarin merinci segala macam. Pengen tahu aja itu kemana larinya dan diolahnya kemana gitu. Karena menurut saya kan bisa jadi dasar juga ya, walaupun belum tentu semua yang ditulis itu benar sesuai apa adanya gitu. Balik lagi ya kita harus bisa juga lihat proses di prakteknya sesuai nggak yang ditulis kenyataannya apa enggak gitu. Mungkin itu aja Pak Teguh. Terima kasih. Apalagi kita berangkat dari dasar kebutuhan bersama seperti itu, sehingga yang menjadi panduan itu tidak sangkut-sangkut amat sih sebetulnya. Yang tadi sempat dibacakan oleh Pak Taruh ya, sudah ada beberapa pembidangan, tapi kalau memang dirasa khusus perlu ditambahkan terkait dengan kebutuhan yang memang ada di antara kita, tidak ada salahnya ditambahkan. Dan yang tadi dikemukakan oleh Pak Fadilah juga sebetulnya mengemuka pada saat Jum ya Pak, bidang umum itu. Karena kalau semua konsentrasi kepada bidangnya masing-masing, nanti siapa yang memikirkan keberlangsungan ketika teman-teman sudah mulai masuk kepada aktivitas pembidangan yang lain dan bagian umum. Nah hari ini melihat potensi bisnis ke depan, kita akan menyisir berbagai generasi ya gitu. Nah, tentunya ada generasi yang memang dikhususkan semacam Gen Z dan sebagainya. Apalagi ini bisnis marketplace atau bisnis digital itu sebagian besar pasarnya memang ada di kelompok-kelompok Gen Z atau milenial tersebut. Apakah kita juga akan sama-sama memikirkan hal tersebut sehingga sebaran bisnis kita ke depannya memang akan menyisir seluruh lapisan. Nanti karena ini komunitas juga kan, memang komunitasnya berbasis bisnis, tapi kalau komunitas ini lebih cenderung kepada pergerakan yang sifatnya sosial. Nah, kalau perusahaan ini lebih strike lagi ya sebetulnya, karena berkaitan dengan profit, keuntungan yang akan diperoleh dan sebagainya, sehingga apa yang kita lakukan bisa nilai apa yang kemudian bisa diraih gitu. Tapi tadi gambarannya sudah tersampaikan bahwa semua owner adalah komisaris. Itu tapi nanti penjelasannya nanti sesi kedua. Komisaris artinya menjadi pemegang saham sampai kapanpun usaha apapun yang dilakukan sebagai owner itu akan berdampak kepada perolehan keuntungan. Atau istilah lain apa Pak istilahnya? Dividen. Pak, saya cuma pegang saham 1% sebagai owner, cuma diam aja. Kehadiran teman-teman dengan inisiatif mendaftar sebagai pemilik portal marketplace itu sudah melekat hak itu. Terus, kalau saya nggak ngapa-ngapain di perusahaan, ya dengan 1% itulah keberadaan teman-teman diapresiasi lah. Jadi inisiatif menjadi owner, maka apresiasi itu selamanya akan menjadi milik teman-teman. Nah, tapi aturan yang seperti apa? Kita perlu ini juga, perlu mendapatkan penjelasan karena posisinya awam dan sebagainya. Nanti kita akan mendapatkan penjelasan di sesi kedua. Nah, gitu. Sifatnya ini kita brainstorming dulu ya. Itu pahaman saya salah, apakah nanti perlu diluruskan? Ya kita luruskan. Tapi kita sesi ini kita berbagi pengalaman, menyampaikan pemikiran dan sebagainya. Kalau sesuatu yang disampaikan saat ini masih belum sesuai atau rule-nya tidak tercover oleh rule yang sebetulnya ada, nanti kita diskusikan bagaimana seharusnya. Itu barangkali terima kasih ya. Nah, dari tadi masukannya ada penambahan bidang untuk memikirkan generasi khusus yang generasi khusus Gen Z dan milenial. Lalu satu lagi nih yang bidang ekspor, ada anggota sini
Pak itu Kemana? Evan lagi di jalan. Biasa. Beda lagi yang bidang ekspor. Tapi gambaran bidang ekspor sih memang orientasinya bagaimana kita melakukan perluasan pasar ya, perluasan pasar dari lokal kepada pasar secara internasional. Nah sebenarnya ada pihak yang memiliki pengalaman dalam hal ini, tapi datangnya terlambat 2 orang. Pak Tata, kalau Pak Tata dia pelaku langsung bidang ekspor untuk produk-produk lokal, dan satu lagi dari unsur pemerintahan kebetulan ada bekerja di salah satu institusi pemerintah yang kesehariannya ngurus orang ekspor impor gitu. Nah, nanti ada Pak Geri sama Pak Tata, nanti kita juga bisa mendengarkan sharing dari mereka. Karena kalau Pak Geri itu di bagian ini bea cukai, jurusan yang gitu-gitu sudah menjadi keseharian dari sudut pandang pemerintahan. Kalau Pak Tata memang pelaku langsung bisnis ekspor, bisnis yang produknya skala ekspor. Walaupun produknya dihasilkan dari produk-produk lokal macam kerupuk kulit atau dorok-dok. Nah, itu gambaran bidang seperti itu. Nah, sebenarnya kita akan ingin memperdalam mengenai perusahaan itu. Ya. Nanti kalau komunitas kan sering disampaikan, bahkan draftnya juga sudah ada draft gambaran besarnya lah. Tadi mungkin yang salah satunya yang dibacakan ulang oleh Pak Nalu. Nah, kita juga sudah berbagi posisi kan di dalam di dalam struktur komunitas ini, tapi baru menuliskannya saja gitu. Nah, supaya komunitas ini menjadi sebuah wadah resmi, nah, kita akan sepakati apakah penetapan nama-nama orang dan bidang ini yang walaupun hitungannya ad hoc ya, mengantarkan bagaimana marketplace ini ke depan bisa mengcover urusan komunitas dan juga mengcover urusan perusahaan. Kalau yang komunitas kita sederhanakan aja dulu lah ya, karena orang-orangnya sudah ada ketersediaan masuk di bidang anu. Kemudian tambahan hari ini perlu ada pembidangan baru, nah kita bisa fokuskan mufakat saja lah secara aspek legal dan sebagainya mungkin kita bisa kesampingkan saja. Untuk apa? Supaya kita koordinasinya lebih jelas. Ketika misalnya saya meminta Pak Priyono bersedia berada di dalam lembaga itu, berarti nanti kita akan lebih banyak berkoordinasi terkait pembidangan tersebut. Kan kalau kemarin baru diminta orang per orang dan bersedia, mungkin sekarang kebersediaan itu disaksikan lah bareng-bareng lah gitu. Begitu ya Pak untuk berkaitan komunitas. Ya kita review sedikit. Idealnya sebuah organisasi kepanitiaan atau ad hoc itu kan ada orang yang punya atau kita memiliki tempat atau memiliki seseorang yang senantiasa bisa memberikan inspirasi ataupun meluruskan segala sesuatu yang akan kita lakukan. Nah, kita menyebutnya penasehat. Ya, teman-teman sepakat ya? Ya. Nah, penasehat ini memang punya latar belakang secara empirik dan juga akademik, dan tentunya setiap hal yang kita lalui itu kita bisa berbagi pemikiran dengan penasehat ini. Bahkan ketika dalam keadaan buntu kita ngapain nih sebagai sebuah komunitas staff, nah kita bisa meminta pendapat-pendapat supaya dinamika dari organisasi atau kepanitiaan ini bisa terus berjalan. Ini untuk untuk penasehat lah. Kebetulan kita meminta Pak Ahmad Haryadi untuk berada di posisi tersebut. Beliau orangnya tadi
sudah hadir sebagai penasehat, ya, kita juga ada latar belakang beliau yang memang banyak memberikan inspirasi kepada kita. Kemudian, nah setelah penasehat, nah ini ada steering committee, mungkin teman-teman bisa memahami ya, steering committee itu yang merumuskan. Kita udah dapat gagasan nih, udah ngobrol banyak dengan penasehat, terus mesti ngapain, mesti diapakan gagasan dan sebagainya, mesti diadaptasikan kepada kebutuhan-kebutuhan anggota. Sehingga di sini ada yang namanya steering committee atau panitia pengarah. Tugasnya pokoknya mikir lah, yang tadi Pak Fadilan sampaikan. Tugas kita ini, bisnis kita ini awal-awalnya memang berpikir keras, tapi setelahnya jangan banyak mikir. Nah, memikirkan sesuatu berkaitan dengan organisasi itu ranahnya ada di steering committee. Mungkin saja saran masukan bisa datang dari manapun, tapi pada saat perumusan untuk dikembalikan kepada anggota itu ada tim steering committee. Kebetulan ada Pak Endri dan tim yang lainnya. Pak Endri ini sebagai SC, kemudian tim SC itu ada Pak Cece yang dari tadi yang memegang kamera, kemudian ada Pak Moyo yang sudah merasakan. Pak Moyo itu sampai ngebut lah, menerjemahkan ide gagasan yang keluar masuk dari anggota ataupun dari dirinya sendiri. Kemudian ada Pak Sony. Oh ya, latar belakangnya sendiri dan Pak Endri, beliau hari ini aktif sebagai business owner bidang herbal dan lain-lain, pemilik perusahaan juga. Kalau Pak Ceceng membidangi bidang teh ya. Belum lama ini beliau bergabung dengan salah satu perusahaan teh besar di Indonesia. Lalu Pak Moyo ini wira swasta tetapi punya basic IT, urusan-urusan IT yang gini-gini selesai lah sama Pak Moyo. Kalau Pak Sony, beliau latar belakang sebagai konsultan keuangan, sudah keliling Indonesia. Jadi kalau dihitung lebih sering mana Pak Sony naik pesawat sama naik angkot? Lebih sering naik pesawat. Kenapa nggak suka naik angkot? Soalnya kalau udah sampai rumah nggak kemana-mana. Pak Sony, nah ini satu-satunya perempuan ada Bu Sari. Bu Sari masuk di tim SC. Beliau punya pengalaman empirik yang luar biasa terkait marketplace. Mungkin saya juga melomo-melomo ya kalau Bu Sari lagi ngobrol. Kayaknya saya tuh harus kayak Bu Sari ke depannya. Dengan cara yang sederhana, Bu Sari bisa merumuskan hal-hal yang kemudian memberi keuntungan. Maknya dagang seblak jadi sigra dan pemacaran. Saya tegak pikiran, tapi Bu Sari melakukan itu dan berhasil. Selain sigra, 7 mobil rental, hanya tidur sebelah jadi bisa punya mobil rental sekian banyak dan seterusnya. Ternyata memang ketika ilmunya ditekuni, oh marketplace luar biasa. Bu Sari berada bersama tim Lajada, mentor Lajada dan juga tukang rombak-rombak toko orang. Jadi Bapak punya marketplace, kecuan wae, tanyanya ke Bu Sari. Toko online. Ada masalah apa? Malah suka tekor, apalagi tadi ya Pak Haryadi menyampaikan berapa belanja iklan per bulan? 30 juta, 40 juta, tapi tokonya tuh laku-laku, tanya Bu Sari. Bisa dibongkar. Itu 50 juta bisa di 1 miliar sebulan, amin. Bisa seperti itu. Jadi kita belajar banyak hal dari beberapa SC ini karena latar belakang yang sudah dijalankan. Lalu ada Pak Haji, nah ini satu. Pak Haji ini lagi ada kegiatan. Nah beliau juga punya latar belakang sebagai seorang pensiunan Telkom.
bidang SDM peradaan keuangan. Jadi kalau Pak Haji ngelihat orang, oh, ini cocoknya si Anu di Anu, dia udah punya feeling ke sana gitu. Saya juga nggak ngerti. Dari gerak tubuh kita aja, dari gestur, Bisa baca ya. Pak Haji bisa baca. Oh, ini nanti kalau perusahaan jadi, orang ini nanti bidangnya ini gitu. Cocok indah. Cuman Pak Haji hari ini lagi ada kegiatan keluarga yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, dari diskusi-diskusi itu intinya akan menjadi satu rumusan pemikiran untuk kedepannya kita akan seperti apa. Nah, saya ex officio saja, tidak mengerti banyak hal tentang perusahaan, tidak banyak mengerti hal tentang organisasi, tetapi apa yang dipikirkan tim promos itu saya harus sampaikan kepada teman-teman dan mendiskusikannya juga dengan tim TTK gitu, bahwa perkembangan Bandung seperti ini, kemudian tim TTK nanti menyesuaikan akan seperti apa ketika harus dibangun kemitraan dengan Bandung dan seterusnya. Jadi posisi PIC berada di dalam SC itu sebagai ex officio karena jabatannya gitu, bukan karena keahlian yang saya miliki sebagai apa, tapi karena mandat yang saya terima dan apa yang diperoleh dari hasil bahasan SC itu harus sepenuhnya tersampaikan kepada anggota-anggota lain dan juga mitra-mitra. Nah, ke bawahnya itu baru masuk bidang-bidang. Oh ya, untuk SC bagaimana? Sudah bisa diketahui orang-orangnya dan teman-teman bisa ini pakatinya untuk SC ya. Jadi SC udah kerja duluan nih gitu. Udah diperas, makanya nanti mungkin sejam 2 jam lagi perhatikan Pak Moyo dengan seksama. Kan ngebul. Kalau mau ngebul berarti mikir. Lalu bidang, ini yang terakhir digagas bagian umum ya, yang akan mengcover kebutuhan teman-teman dalam berkegiatan dalam untuk komunitas ini. Ada Pak Fadila, bisa disepakati ya. Pak Fadila nanti dengan anggota-anggotanya siapa saja. Ada nggak yang anggota bagian umum? Bu Lina ya, Bu Lina, kemudian Bu Sum. Ada anggotanya Pak, tenang Pak. Itu bagian umum. Terus satu lagi siapa ya? Saya lupa ya. Oh, ada di situ ya. Bidang umum paling bawah. Nah, oh ya, Pak Mirul. Nah, kebetulan Pak Mirul ini sudah lama juga berada di marketplace ya. Lalu bagian edukasi itu ada Bu In, yang anggotanya Bu In atau bidang edukasi ada Pak Taru. Kemudian siapa lagi? Satu. Yang hadir sendiri. Nggak ada lagi ya selain Pak Taru ya. Nah, kalau Bu In sendiri ya sudah menyampaikan keberadaan beliau sebagai dosen di TELU dan siap bermitra dengan posisi Bu In sebagai orang TELU dan juga orang yang berada di SEO Subuh Bandung. Itu mempersilahkan kepada teman-teman ketika ada hal yang ingin dikreasi terkait dengan digital marketing, baik ruangan, orang-orang tenaga ahli ataupun akademisi lah untuk mendukung kegiatan kita. Setelah bagian, oh ya, untuk edukasi bisa disepakati ya Bu In ya. Lalu bidang, nah ini kebetulan Pak Lutfi juga tidak hadir, bidang kerjasama vendor ya. Ada wakilnya siapa? Ada yang hadir nggak? Bidang Pak Uji, Pak Uji. Ada Pak Uji sama Pak Fernando ya, ada wakilnya yang mau pilih bidangnya. Terus ini bisa disepakati ya. Terus ada ya.
terus terang belum pernah ketemu dengan Pak Lutfi nih untuk mengkomunikasikan hal ini. Ini sifatnya masih draft ya, yang apa? Yang bagian kerjasama vendor ini. Jadi komunikasinya seperti apa? Saya juga belum terbangun dengan beliau, hanya sharing-sharing biasa saja. Gimana? Oh, ada usulan yang di bidang kerjasama vendor ini yang hadir di sini bisa menggantikan Pak Lutfi. Pak Uji itu. Pak Uji. Yang bidang Mungkin. kerjasama vendor yang hari ini hadir, Pak Uji sama Pak Fernando ya. Mendingan yang hadir jadi ketua. Pak Uji nggak apa-apa Pak. Siap, yang lebih besar lagi. Nah ya ekspor ya. Pak Uji aja ya. Teman-teman ya, oke Pak Uji aja ya. Mas. Oke siap. Ganti. Gebur. Pak Fauzi sama sakit sana, Pak. Siap ya Pak Fauzi ya? Siap ya? Di mana aja lah Pak Lutfi. Oh, tadi bukan di Word ya? Nah di dokumen aja itu Pak. Tungguin kemana? Mules. Sudah tinggal apa? Ini bisa disepakati ya. Bidang Ayah, ekspor ya. ayah kepala. Bidang ekspor ya. Siap bidang ekspor. Pak Imanuddin di ekspor ya. Pak itu tuh Anang. Pak Imanuddin. Pak Anang. Pak Anang nih. Pak Anang sama Pak ini. Sama Pak. Sok saya jadi ketuanya. Ini pengalaman Enggak. di bidang ekspor. Enggak, cuman ilmunya udah lama nggak praktek aja Pak. Sejak berapa lama Pak? 22 tahun. Oh 22 tahun. Tapi ini Di freight forwarder ya Pak. oh iya. Jadi mencari pembeli, Ya. terus kita apa? Kalau sekarang kan itu kan belum ini ya Pak ya. Ya, belum produknya masih Jalan, lalu bisa itu kan Pak. mungkin nanti di tim ekspor ini, bidang ekspor ini luar biasa Pak, ada yang memang sedang menjalani kegiatan itu Pak Tata ya, Pak Tata Sugata, dan juga ada yang memahami rule aturan mainnya Pak Dery ya, itu juga ada ini. Oke, ini bisa disepakati yang ekspor, lalu Tidak ada perubahan ya. tidak ada perubahan. Yang magang udah tadi Pak ya? Yang magang udah. Kerja sama vendor. Sudah. Udah. Humas ya, Pak Dadang ya. Humas dan kerja sama marketplace. Ya, kalau kerja sama marketplace itu komunikasi antar marketplace kota yang sama-sama sekarang berjalan. Tapi yang lain-lain tidak ada ya. Anggotanya ada yang hadir nggak yang kerja sama marketplace? Nggak ada satupun. Kerja sama marketplace mana ya? Ada orangnya nggak? Pak Ferry tadi. Pak Ferry. Oh iya Pak Ferry. Terus bidang apa lagi? Ini udah ya? Umum sudah. Berarti untuk komunitas ini sudah kita bahas. Nah, kita beranjak kepada ngobrol-ngobrol tentang perusahaan nih. Nah, tadi sudah dikupas sama Pak Imanuddin. Kita sambung tentang pembinaan sudah clear. Nah, sekarang bagaimana gambaran tentang perusahaannya? Kalau tugas pokok harian tadi sudah dipahami ya teman-teman ya, bahwa dalam waktu 3 bulan ini
masing-masing owner mengupload produk sebanyak 100 sesuai kuota yang diberikan. Kalau 100 masih dirasa kurang, itu tinggal bilang aja. Misalnya 100, kan ini Pak Iman ngebut ya. Seminggu udah 60, mungkin besok selesai. Sehari 30 buat Sehari 30, Pak. Sehari 30. 60 mah 2 hari. Bisa ditambah. Nah, kemudian dari setelah yang 100 per orang juga ada jasa lokal. Jasa lokal yang nantinya sama-sama akan dioptimasi juga. Nah, untuk teknis optimasi jasa lokal ini, kita menentukan 10 jasa lokal. Lalu yang jasa lokal ini kontennya teman-teman bisa mengkreasi, cari kata kunci yang untuk mengembangkan bisnis atau untuk mengoptimasi yang 10 jasa lokal apapun. Tapi nanti teknisnya kita susun dulu ya untuk yang jasa lokal. Nah, kenapa jasa lokal ini dipisahkan dari upload teman-teman yang 100, karena jasa lokal ini kita pikirkan sebagai bisnis jangka panjangnya gitu. Dan kemudian satu lagi, jasa lokal dan upload produk teman-teman yang 100 itu masuk sebagai aktivitas yang sifatnya organik. Nah, dalam 3 bulan ini ada harapan bahwa portal ini sudah bisa memberikan keuntungan. Kalau estimasi yang dibuat oleh Pak Putra itu kurang lebih kas dari marketplace itu angkanya bisa sampai 100 juta dalam 3 bulan ke depan. Nah, caranya seperti apa? Mengoptimasi secara organik dan juga dikombinasikan dengan pemasaran yang berbasis iklan. Nah, nanti kita akan bahas. Jadi akan ada produk-produk yang didorong melalui belanja iklan. Nah, iklannya di mana? Bisa aja di Facebook ataupun di Google. Tapi kemungkinan besar di Facebook ya. Nah, kita akan cari siapa yang bisa melakukan proses iklan produk marketplace Bandung untuk diiklankan di Facebook itu. Nanti kita bahas lebih lanjut. Itu berkaitan dengan tugas teman-teman sebagai owner. Kemudian bagaimana kita menjadi bagian dari komunitas, karena yang komunitas ini kan memikirkan yang di luar ini juga, yang di luar yang 50. Apalagi saat kita melihat di grup itu sudah 270 orang, itu tetap menjadi bagian dari upaya-upaya kita untuk sama-sama maju dalam bisnis ini. Nah, ini terkait dengan perusahaan. Nah, kalau perusahaan tidak lagi di dalam proses brainstormingnya, tapi kita lihat waktu juga nih. Proses brainstormingnya kita mengharapkan ada masukan atau pendapat dari teman-teman semua ya. Baik, sebenarnya sudah disampaikan di awal yang tadi dibilang sama Kang Ferry ya. Itu sudah ada gambaran. Jadi ketika teman-teman akan menjadi bagian dari perusahaan, itu kan sudah bisa menentukan 50 dari 50 orang ini 4 orang yang belum mengisi kuesioner. Isi itu. Kalau begini gimana Pak Henry? Memang kuesioner. Enggak. Tahu Pak Terang. Menurut saya kalau pertama kondisinya seperti ini belum kondusif ya. Nanti ada pertemuan lagi ketua bidang, kita meeting bersama. Tapi sebelum itu mereka minta briefing dulu supaya pas meeting itu sudah membawa misi-misi dan
ide-ide dari teman-teman yang bidang, tapi terutama fokuskan di kelembagaan dulu supaya nggak melebar kemana-mana, kelembagaan sama aturan mainnya SOP-nya gitu. Jadi kayaknya saat ini belum mungkin kan, karena banyak yang hadir dan ketua bidang juga nggak hadir semua. Takut tidak Sinkron. mewadahi dari keseluruhan gitu. Baik, jadi berkaitan dengan kuesioner yang infonya datanya sudah dianalisa, mungkin belum lengkap 50 kuesioner, dan itu bisa menjadi gambaran apabila hari ini perusahaan itu dibentuk, positioning teman-teman akan ada di mana, itu kurang lebih seperti apa yang sudah teman-teman sampaikan. Nah, nanti kita akan tambah juga pengetahuan tentang pendirian perusahaan ini, termasuk gambaran gambaran akan seperti apa sih bisnis marketplace ke depan itu. Jadi sebagai owner kita tahu apa yang akan dikelola, keuntungan apa yang akan diperoleh, dan peluang apa yang akan bisa dicapai di kemudian hari melalui bisnis marketplace ini gitu. Oke. Mungkin berkaitan dengan legalisasi komunitas ini, kita targetin aja Pak. Kira-kira kapan close? Oh iya. Kapan harus jadi? Legalisasi periode kedua Pak. Kan kaitan ini kan kaitan ini kan kita mau legalkan ini kan. Legalisasi. Nah, kita kapan kita target 2 bulan itu 3 bulan itu sudah siap. Oh baik Pak. Kemudian di badan usaha itu kan di anggaran dasar itu kan nggak rinci ya. Dia cuma bergerak di bidang apa? Sebut aja perdagangan kan. Udah kita cukup dengan pendidikan itu. Masukin itu semua di situ. Nggak perlu di situ. Undang ini apa nggak perlu di situ. Jadi itu cuma globalnya aja. Dan kita bisa targetin. Sampai 3 bulan lagi kalau selesai orang-orangnya ini. Udah cukup itu aja. Sementara kalau kami nunggu formasi kira-kira siapa nanti yang akan muncul di situ. Oh iya. Itu aja. Nah, terus yang sekarang ini mungkin seperti Pak Imam tadi, kita ngomong bahwa kita mau masuk market nih. Apa yang kita kerjain? Ambil cara paralel semua gitu, Pak. Betul. Itu aja. Jadi pembahasannya memang betul paralel. Terima kasih Pak Fadil. Nah, berkaitan dengan kita beristirahat dulu Pak. Jadi kita berkumpul membahas pembidangan tadi itu, kita posisinya ad hoc Pak ya. Nah, ad hoc ini untuk pegangan kita sebagai sebuah organisasi resmi lah gitu ya, kepanitiaan resmi gitu. Nanti dari tim titik terang akan mengeluarkan semacam surat keterangan Pak. Jadi terakhir saya meminta kepada ketua-ketua bidang untuk memberikan nama lengkap Pak ya. Itu tujuannya untuk disampaikan ke sana. Jadi ada semacam apa ya? Ya SK panitia ad hoc lah gitu. SK kepanitiaan ad hoc. Nah, tugasnya ad hoc ini yang mengantarkan bagaimana komunitas ini menjadi legal gitu Pak ya. Bagaimana perusahaan bisa terbentuk. Seperti itu. Nah, jadi sementara berapa lama perusahaan ini akan terbentuk? Mungkin tadi agendanya sudah disampaikan Pak Imanuddin 3 sampai 6 bulan ke depan. Atau paling tidak dalam 3 bulan ini perusahaan sudah terbentuk. Maka kita dahulukan perusahaan atau asosiasi atau berbarengan keduanya seperti itu. Nah, panitia inilah yang membahas selama 3 bulan ke depan itu akan seperti apa. Nanti perkembangannya supaya kumpul-kumpul kita itu menjadi resmi lah sebagai sebuah wadah asosiasi atau istilahnya wadah komunitas, dan juga merancang bagaimana perusahaan bisa bentuk. Nanti di sesi kedua kita akan bahas lebih detail hal-hal terkait yang disampaikan dari Pak Fadil. Oke, sekarang masih brainstorming. Tadi sudah dimulai oleh Pak Iman, atau Pak Indri akan ada disampaikan dulu mengenai brainstorming perusahaan ini. Baik, terima kasih Pak Rizal. Tadi ada informasi bahwa kita tuh wujudnya mau apa kan, mungkin dari nama dulu ya, kita supaya kita tuh mau dipanggil apa, komunitas ini ataupun badan ini. Kemarin belum ada kesepakatan secara bersama, jadinya mau pakai domain yang mana gitu, apakah pakai Bandungan
atau mau pakai nama baru sebelum dilegalkan. Nah, kenapa ini penting? Karena itu nanti identitas kita gitu. Jangan asal-asalan dari awal sebelum menyesal dari kedepannya. Nah, ada poin-poin di sini saya sampaikan bahwa Bandungan ada nilai plusnya, ada minusnya. Nanti yang mau baru kita sepakati juga ada plusnya dan minusnya. Begini, Bandungan itu terbentuk udah agak lama ya. Dari komunitas kita sebelumnya udah ada, Pak. Namanya Bandungan. Mungkin itu berbeda dahulu yang belum berhasil. Kan gagal cuma belum berhasil. Salah satunya Pak Nefri ya, yang membawangi sama Kang Amirul. Pak Amirul. Jadi ada nilai lebihnya itu bahwa itu web sudah lama, domain sudah lama, itu secara SEO mudah diindeks Google. Karena udah terbentuk lama, makin tua itu makin bagus sama Google ya. Itu nilai plusnya. Tapi nilai bukan minusnya ya, mungkin kurang sedikit itu. Kalau kita punya visi besar, visi jauh itu kan berpikirnya sangat jauh sampai kakek nenek, anak cucu kita mudah-mudahan bisa mewarisi apa yang kita create hari ini. Artinya kita visi jauh. Apa visi jauh itu apa aja sih? Nama web kita ini ikonik nggak? Terus secara internasional eye-catching nggak? Bagus nggak gitu? Mudah diingat nggak? Yang kedua ada nilai-nilai Sejarah. Sejarah orang Bandung atau apa gitu enggak? Ada mungkin ke Bandungan ya, nggak Bandungan pasti mendengarkan ya, menerima informasi, mengumpulkan informasi. Tapi kalau dari sisi menjual secara internasional, mewakili nggak? Itu. Makanya sebelum kita kerjakan secara serius, karena kita investasi waktu, tenaga, pikiran untuk jangka panjang, mari kita berpikir kita tuh mau disebut apa gitu kan? Nah itu jangan sampai asal-asalan. Nah, dari beberapa kawan itu kemarin sudah sedikit menyampaikan ide-ide. Nanti kita putuskan bersama di sini. Mau dong. Ya, kalau bisa dimusyawarahkan secara musyawarah, itu bisa ambil keputusan pakai musyawarah. Kalau enggak, voting mana yang paling banyak. Mudah-mudahan bisa musyawarah. Jadi kita nanti argumentasinya seperti apa? Misal, oke nggak Bandungan aja karena udah jadi dan mudah diindeks. Oke kalau setuju. Atau kalau kita punya visi jauh, mau ekspor, mau dikenal internasional, kita gantilah yang bagus, yang mudah diingat, yang pendek, yang punya ikon besar, yang punya sejarah besar apa. Nah itu perlu kita sepakati hari ini. Jadi sebelum semua itu kita wujudkan dulu yang tadi abstrak tadi itu. Oh kita menamakan diri kita Bandungan atau mau jadi Bandung bisnis atau apa gitu. Nah dari situ baru kita urai turunannya gitu. Setelah terbentuk namanya, baru kita kukuhkan kepengurusannya supaya hari ini ada progres untuk langkah berikutnya. Jangan sampai kita udah investasi waktu tenaga biaya di sini nggak ada keputusan sama sekali, hanya sekedar kerumunan. Nah saya harap hari ini ada satu keputusan minimal nama dan mungkin draft kepengurusan. Kepengurusan tapi hanya draft yang akan dijadikan acuan. Jadi mohon hari ini waktu yang singkat karena timingnya terbatas ya. Ini ada Citarum. Ya, jadi kita sepakati bersama. Nama portal ada ide nggak? Ini satu lagi belum dicantum tadi yang bidang gadget. Penambahan bidang. Barusan ada masukan dari Pak Pauli barangkali bisa. Kita gede. Tidak sedikit kasus kita berorganisasi, apalagi bisnis. Awalnya sampai berjalan berapa lama, mundur sedikit demi sedikit karena memang chemistry-nya belum nyambung, terus mungkin hanya sekedar coba-coba, ini nggak cocok nih. Nah, kita lebih banyak sepertinya yang masih coba-coba, lihat dulu, bahkan ada yang belum pernah ketemu. Gitu kan 50 orang ini, walaupun sudah bayar, punya kemungkinan dia mundur dan harus digantikan dengan orang lain yang memang punya semangat, punya komitmen. Jadi memang 50 orang ini masih fleksibel keanggotaannya dan itu harus disampaikan ke anggota bahwa kita akan memantau keseriusan dari kehadiran, minimal kalau memang nggak hadir izin ada komunikasi bahwa sebenarnya dia serius juga punya komit gitu.
perhatian terhadap organisasi ini. Yang kedua, Kalau serius mah hadir. pembidangan, bahwa Maksakin kalau serius. yang sudah disisi itu kan sebenarnya bisa dibuat Excelnya dan bisa dikategorisasi. Hari kan dia mau masak. Pengalaman. Udah bensin. Jadi orang-orang yang punya pengalaman yang kuat Kalau dia serius mau ikut ini, berdasarkan bidang yang sesuai. Kecuali lagi pacar saya jawab. Mereka mohon maaf yang belum punya Kecuali keperluannya nggak bisa ditinggalkan, bener saya mau kan? ekspor gitu kan, saya di bidang ekspor aja, kenapa saya mau ingin gitu kan, tapi nggak punya, nggak jelas pengalamannya apa, sehingga jadikanlah ketua kita yang memang pengalamannya sudah bagus, sehingga dia bisa memberikan jalan yang jelas sesuai dengan pengalaman. Nah yang mau ikut, terus terang aja saya mau ikutan, jika memang belum, nah bergabunglah sama orang lain yang sudah pakar. Jadi memang ini bidang juga masih perlu dirubah dan tim SC sebenarnya harus lebih ngebul lagi otaknya. Untuk membaca hasil kuesioner itu, kalau perlu datanya misalkan belum lengkap, ditelepon. Supaya melengkapi lebih jelas lagi backgroundnya apa, mau nggak. Karena ada orang-orang ketika aktif di organisasi, ada yang backgroundnya pakar, tapi dia nggak mau aktif, masih malu-malu, nggak mau bergerak, tapi kepakarannya itu dibutuhkan sama kita. Nah, perlu orang yang mau aktif, mau jalan, mau kesana kemari, tapi jangan nol banget. Nah, jangan nol banget juga, mau apa-apa tiba-tiba sangat di rumah kali. Ya, semua itu. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Saya sedikit bantu menanggapi ya Pak Ibu ya. Jadi gini Pak, ini seperti duluan telur atau duluan ayam Pak. Maaf tadi ya untuk yang apakah mau ke badan dulu atau mau tetap gini-gini dulu ya. Karena itu satu sisi satu pilihan. Kenapa? Kalau masih tetap bentuknya kerumunan atau paguyuban saja, itu tidak ada ikatan yang bisa instruksi karena organisasi belum bentuk, jadi tidak ada bisa memaksakan. Makanya hadir nggak hadir ini nggak ada konsekuensinya karena belum ada legitimate bahwa organisasi ini terbentuk. Artinya yang hadir ini ada konsekuensinya nggak? Apakah mau dikeluarkan atau enggak, kan belum ada kesepakatan bersama. Nah itu makanya perlunya organisasi itu supaya terorganisir dan ada kejelasan SOP maupun hak dan kewajibannya Pak. Nah kalau tetap hanya kerumunan paguyuban yang tidak berbentuk, tidak ada konsekuensi ketika ada nggak hadir ataupun nggak ada yang mau ikut, kita mau diapain itu belum ngerti. Apakah biarkan saja atau ada konsekuensinya? Nah seandainya Pak Teguh ini sudah didaulat sebagai ketua badan atau apa, kan bisa instruksi ataupun bisa ada keputusan-keputusan yang bisa mendisiplinkan gitu Pak. Itu salah satu fungsi badan. Terus yang kedua, karena benar Pak, kita belum saling kenal ya, makanya kita adakan hari ini itu saling kenal dan saling itu judulnya brainstorming ya, saling mengutarakan pendapat, saling mengusulkan ide-ide supaya ketemu mengerucut dan disepakati bersama. Kalau kemarin hanya sekedar tulisan, tapi hari ini harapannya bisa melahirkan kesepakatan. Hari ini pelan itu ada keputusan bersama yang bisa dijalankan secara legal itu sudah menjadi keputusan bersama gitu. Jadi jelas, oh Pak Teguh bisa instruksi ketika udah disepakati. Kalau belum kemarin kan mau nunjuk-nunjuk juga masih kagok gitu. Dasarnya belum jelas gitu. Mungkin masukan bagus sih Pak ya. Betul. Nanti ya lebih baik kita cari pakarnya siapa yang cocok buat badan legal yang legal standing yang pas buat kita lah gitu kan. Nah kaitan dengan ketidakhadiran segala macam itu, mungkin kita bikin aturan main bersama dulu lah. Nah itu Pak. Itu aja sih. Hari ini keputusan ya. Nah aturan main gimana? Struktur ini bagaimana gitu? Nah. Konkretnya. Aturan mainnya dulu lah. Aturan main dulu. Sambil jalan kita bakal nginep di mana nanti? Kita tinggal di mana gitu. Itu aja sih. Kira-kira gambarannya. Ya mungkin untuk ad hoc kita konkretkan aja Pak ya. Aturan main dulu Pak. Bahwa ad hoc ini sudah terbentuk per hari ini Pak ya. Secara struktural di dalamnya ada penasehat, ada SC, ada OC dan juga bidang-bidang. Nah, paling tidak ad hoc ini akan mengawal aktivitas kita bersama dalam 3 bulan ke depan. Ini kalau terkait dengan kita berkumpul sebagai apa di sini Pak ya, kepanitiaan itu.
kan tadi misalnya 50 orang ini secara keseluruhan memang harus atau terikat oleh sebuah kewajiban sebagai owner, Pak ya. 100 posting, mengkreasi konten berkaitan dengan desa lokal, lalu memberi dukungan untuk market yang sifatnya berbasis iklan. Nah itu sebenarnya yang melekat kepada seluruh owner yang 50 itu Pak. Dari perkembangan komunikasi yang berlangsung Pak, termasuk karena simultan dengan mendirikan perusahaan, maka potensi-potensi dari 50 orang ini kita coba petakan melalui kuesioner. Nah respon teman-teman terkait dengan kuesioner ini itu perlu saya laporkan sudah mencapai 46 orang Pak. Jadi hanya 4 orang lagi yang belum mengisi kuesioner. Nanti itu tugas saya memastikan yang 4 ini ikut mengisi kuesioner. Karena dengan bahan kuesioner ini paling tidak punya gambaran berkaitan dengan bentuk usaha nanti kita akan seperti apa. Udah 3 aja. Kemudian positioning nanti teman-teman ketika perusahaan itu sudah ada akan berada di mana. Termasuk juga mau bisa sharing yang dilakukan opat. Bersama soalnya pakar dan dia SC nama Citarum ini saya bukan. untuk mengerucutkan legal aspek yang dibutuhkan untuk perkumpulan kita ini kan dicek ketika harus membuat wadah usaha itu wadah usaha apa, terutama berkaitan dengan keberadaan marketplace ini, marketplace dan juga usaha-usaha lainnya. Karena kita kalau menentukan sebuah perusahaan itu kan turunan-turunan yang harus diselesaikan kewajiban-kewajibannya, misalnya ketika selamat datang Pak Geri. Ketua. Ini bidang ekspor. Ketua. Itu akan menjadi konsekuensi bagi kita untuk melakukannya. Misalnya kita bikin perusahaan, kemudian bisnis kita misalnya ini marketplace. Nah, nanti di dalam proses perizinan itu kan ada berbagai legal yang harus dipenuhi. Misalnya KBRI kan marketplace itu turunannya banyak banget kan. Kita menjual produk, berarti nanti kita berhubungan dengan kementerian apa dan seterusnya. Tapi itu nanti akan kita bahas di sesi kedua ya. Terus kenapa perusahaan atau PT? Terus bagaimana wadah bisnis itu memberikan keuntungan dan mengcover semua keberadaan kita semua, terutama dari sisi profit. Nah, tentunya kita nanti akan membahas tentang mengenai saham dan juga dividen. Berkumpulnya kita pada hari ini atau diawali dengan mendaftar itu adalah modal besar yang akan kita pertahankan. Ya, kan beda lah dengan laptop kan waktu ke depan. Kan lebih lebih lihat. Itu berkaitan. Jadi memang hari ini kalau pembahasan itu bagaimana ad hoc ini menjadi kepanitiaan resmi untuk mengantarkan kepentingan kita selanjutnya berupa tadi bilang Pak Kodi itu asosiasi ya, dan juga perusahaan atau wadah usaha. Nah, jadi nanti kita akan berkumpul ke depan itu sebelum asosiasi dan perusahaan yang terbentuk. Kita ini bersama-sama sebagai panitia yang akan mengantarkan mewujudkan terbentuknya asosiasi sebagai komunitas yang bersifat sosial dan juga perusahaan yang bersifatnya profit oriented. Itu seperti itu. Nah, kita masih ada waktu brainstorming seperti apa, dan semua yang teman-teman paparkan itu akan kita catat menjadi sebuah gagasan untuk dikembangkan ke depan. Dan nanti di sesi kedua kita akan membahas lebih teknis secara berdasarkan sudut pandang kepakaran. Itu barangkali Pak Hendrik.
Nah ini Kenapa ditaruh Pak sejarahnya? kan tentang namanya tadi yang SC itu sebaiknya masuk juga di struktur setiap dari yang edukasi apa-apa. Jadi supaya nggak apa-apa dia ada aja di misal di edukasi dia apa supaya dia kan ini kan dalam posisi masih bisa berubah ya dalam 3 bulan ke depan supaya dia nyerap di edukasi ini seperti ini. Jadi saat diskusinya nyerap gitu. Kan kalau yang seperti ini SC ngabarengan di mana ya masalahnya di mana kan di tiap bidang kan sehingga tidak ada penyambungan. Saya berpikir seperti itu. Tapi kalaupun orang-orang SC ada di setiap lembaga kedinasan, misal dinas marketplace, dinas ekspor, dia tahu cek si SC ekspor di ekspor udah saya orang riuh, nggak ada yang bisa dibahas, kan enak gitu. Jadi saya juga nggak puyang gitu. Nah sementara sekarang antara bawah dengan atas itu masing-masing gitu. Jadi saat teman-teman SC membahas, di bawah juga mungkin pembahasan yang berbeda gitu. Jadi sayang sambungan berarti Pak ya, sambungan ada komunikasi kerja SC dengan bidang gitu. Iya. Itu sebetulnya tugas saya yang mungkin Pak. Berarti Pak Teguh, berarti yang dulu udah dimasukin di masing-masing bidang tarik lagi aja. Model saya kan dengan ini dimasukin ke bidang-bidang lagi. Jadi double dulu lah. Ini, kalau SC Biar itu memang tugasnya khusus ya Pak ya, ini bisa dipahami ya, steering committee gitu. Jadi apa yang akan kita kerjakan paling tidak di dalam proses 3 bulan ke depan dan perumusan lainnya, itu memang SC itu memikirkannya gitu. Nah, kan produknya memang belum ada Pak SC ngumpul itu untuk yang sudah dibahas SC sebelumnya. Itu yang dikemukakan hari ini gitu. Makanya tadi kita brainstorming kira-kira ketika pembidangan ini akan menjadi bagian dari sebuah ad hoc, kira-kira apa yang akan dikerjakan. Nah itu, kayak tadi betul Pak Madil, saya belum ada yang bisa dikerjakan, paling tidak mengacu kepada apa yang sudah disampaikan Pak Putra melalui Zoom atau slide yang tadi dibacakan oleh Pak Taru ya. Memang seperti itu hari ini. Produk SC itu belum banyak. Nah, kalaupun ada, hari ini kita masih membrainstormingkan gitu. Cuman brainstormingnya dibagi 2 sesi. Pertama sesi untuk mengumpulkan pendapat dari teman-teman. Karena Pak kalau sudah SOP-nya ada dari Pak Putra sih kita tinggal meneruskan sebenarnya Pak. Tapi karena ada langkah yang simultan yang harus kita kerjakan selain tugas-tugas perseorangan, maka inisiatif ini kita ambil. Nanti kita sinkronkan dengan ketika SOP ataupun blueprint yang dari Pak Putra itu datang. Sebetulnya seperti itu hari ini. Nah, yang lebih pokok itu selain SOP, menentukan SOP dan teman-teman akan bergerak dalam bidang apa dan seterusnya, itu kan wadah berhimpun kita sebagai kepanitiaan itu dulu ditetapkan pada hari ini. Nah baru kedepannya ketika harus saya akan kenapa istilahnya ex officio, saya berada bersama tim SC merumuskan segala sesuatu, hasilnya nanti disampaikan. Nah begitupun apa yang dibahas di bidang-bidang dan perlu dirumuskan atau dipikirkan oleh SC itu akan saya sampaikan juga. Seperti itu mungkin jembatan komunikasinya Pak. Jembatan komunikasi. Hanya memang untuk hari ini, ketika kita tanya bidang sudah memikirkan apa, memang belum Pak. Belum masuk ke ranah sana hari ini. Nah, tapi ketika hari ini kita berkumpul dan keberadaan kepanitiaan ini kita sepakati bersama berdiri, nah baru kerja-kerja yang berikutnya akan kita urai sesuai dengan pembidangan tadi, ada SC, ada OC. Nah, mentok SC OC nggak bisa bekerja, kita bertanya kepada pakar, kita bertanya kepada ahlinya. Yang posisi kepakaran ini kita mandatkan sebagai penasehat. Seperti itu Pak mekanisme ini ya. Jadi memang kerja-kerja SC itu belum banyak, yang hanya untuk merespon perkembangan saja, bahwa bertemunya kita atau berkumpulnya kita membutuhkan
wadah formal atau yang berbasis sosial. Ya, kemudian bisa kita sebut sebagai asosiasi. Dan juga wadah bisnis. Nah, ini pembahasan ini akan berjalan dalam waktu atau dalam bulan-bulan ke depan. Jadi diskusinya sedang berjalan Pak ya hari ini. Hanya untuk memformalkan kita berkumpul sebagai panitia, ya kita sepakati hari ini terlebih dahulu. Oke. Ada yang ditanya? Ya. Oke, saya lanjut ke nama website ya Pak, biar enggak. Oh ya, tadi ada yang udah ya. Ya. Jadi pembagiannya seperti itu Pak. Jadi saya belum bisa menyampaikan apa-apa karena memang produk SC baru gitu ya. Berarti silakan. Ya, mungkin balik ke nama website ya. Kalau dari saya pribadi Pak ya, itu kan nggak Bandungan pertama itu website udah lama ya. Ya mungkin ada plus minus yang Bapak Riak bilang tadi. Cuman kan di satu sisi kalau dari nama menurut saya kan kita ini kumpulan baru ya. Alangkah baiknya namanya juga baru karena itu kesepakatan kita baru bersama lah misalnya. Yeah. Yang kedua kalau kita searching di Google, Bandungan itu lebih ke kota Semarang. Karena Semarang kan ada tempat wisata namanya Bandungan. Iya, Itu lebih gede daripada di sini. Nah, kemudian kalau yang di bawah nih kayak Citarum Niaga, menurut saya gini, kalau nama Bandung sendiri itu se-Indonesia orang udah pada tahu Bandung itu di mana gitu. Tapi kalau Citarum orang nggak tahu Citarum itu sungai yang mana gitu. Itu internasional Pak. Citarum gitu. Iya, nggak tahu ya bahasanya ya. Nggak semua saya orang Jakarta juga nggak tahu Citarum itu di mana ya. Tapi kalau kota Bandung di SEO pun kan tahu Bandung itu di mana gitu. Udah Bandungnya udah kuat banget gitu. Nah, kalau misalnya bandungjuara.com atau apa bisnis Bandung atau Bandung Jawa atau DPR itu pendapat saya aja sih. Kalau menurut saya portal Bandung. Usulnya apa saya tulis dulu? Portal Bandung Bandung Juara. Bandung Juara. Ya boleh. Punya Ridwan Kamil itu. Ya break. Izinnya 5 menit. Sebentar saja. Ini habis kita. Supaya tahu Pak ini arahnya ya. Ini Pak, posisi kita tuh masih di sini Pak, maaf ya. Hoax belum resmi. Dan ini pun nanti ada jadi marketplace. Dan marketplace ini hanya sebuah produk. Ini pun Bandung nih ya. pengurus marketplace ini bukan mengurus perusahaan, tapi hanya produk. Nanti ada bidang-bidang yang mengurus marketplace. Bandung nih agak. Market ini produk kita nanti yang sebagian dari perusahaan. Perusahaan itu produknya banyak. Bisa marketplace, bisa produk digital, atau software, bisa pendidikan, sekolahan, dan lain-lain. Kita masih di sini nih, belum berbentuk, masih ad hoc sementara. Arahnya kemana? Kita brainstorming di sini menentukan posisi dan aktivitasnya untuk menunjukkan marketplace di sini. Nah, nanti marketplace ini jadi produk perusahaan. Produk perusahaan banyak, nanti posisinya ada manajer. Nah, ini baru pengurus di sini, itu belum jadi. Nah, ini yang ada besar apa? Asosiasi bahwa seluruh member SEO itu diwadahi di asosiasi yang besar. Nanti semua orang bisa masuk asosiasi. Ini yang non profitnya, yang profitnya di perusahaan, itu Pak. Terus tanggapan kedua yang tadi Bandungan Citarum Bandung. Kita mau visi seperti apa? Kalau visi internasional lebih jauh lagi harus dipikirkan matang-matang. Bandung itu juga banyak yang pakai, nanti bisa dicek dulu domainnya ada enggak. Kalau kosong ya baru dimasukkan kategori kita pilihan. Kalau sebelum ditanamkan di sini cek dulu Bandung Juara itu dipakai orang apa belum. Yes. Filosofinya Kalau apa? ini belum. Nanti yang ini silakan berargumen. Mungkin Bandungnya. Saya Bandung Kiwuta, Bandung kita. Baik, kita sambung dulu Pak. Kita break dulu ya. Kita kampung nama nanti. Ya. Ini rekan-rekan ya, ini karena udah waktunya istirahat. Lanjut jam 1. Nah, ini kita istirahat dulu ya. Supaya Sama. Iya. Hari ini sana Marudin. gimana Mas? Ya. Oh, usulan nama. Ya, ini usulan boleh di luar ini saya tutup dulu ya. Ya, tutup dulu. Silakan yang mau ini. Alhamdulillah.